Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama di bawah judul Berani Berkorban Demi Keselamatan. Firman yang akan kita bahas hari ini adalah firman tentang seorang perempuan yang bernama Rahab dalam Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat 24. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk pagi yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Engkau memberikan segala berkat-Mu menjadi bagian yang patut kami syukuri setiap hari ketika kami boleh ada di hari yang baru. Dan saatnya kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan pagi ini secara khusus di dalam Yosua pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Firman-Nya mengatakan, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Bapak Ibu Saudara, kisah Rahab dalam Yosua pasal 2 ini adalah kisah seorang perempuan pemberani. Keberanian pertama adalah keberanian menyembunyikan kedua pengintai di sotoh rumahnya. Ia dengan sangat berani menyembunyikan dua orang pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai tanah Kanaan, khususnya kota Yeriko, sebagai kota pertama yang akan mereka serbu untuk merebut kembali tanah nenek moyang mereka. Berhubung rumah Rahab adalah rumah yang terdekat dengan pintu gerbang kota, maka tidak heran jika rumah itulah yang dipilih menjadi tempat persembunyian kedua pengintai tersebut. Hal ini diketahui oleh Raja Yeriko yang segera mengutus orang untuk memeriksa rumah Rahab. Namun karena Rahab menyembunyikan keduanya di sotoh rumah, maka mereka aman, tidak diketemukan. Keberanian yang kedua adalah Rahab pun berdusta kepada utusan raja dengan mengatakan bahwa kedua pengintai itu memang sempat mendatangi rumahnya, tetapi mereka sudah pergi meninggalkan kota itu. Keberanian Rahab ini adalah keberanian yang sangat berisiko. Bayangkan apa jadinya jika Rahab ketahuan menyembunyikan pengintai-pengintai itu di rumahnya. Bisa jadi dia akan dibunuh bersama dengan kedua pengintai tersebut. Lalu hal apa yang mendasari sehingga Rahab begitu berani mengambil langkah untuk melakukan hal yang berisiko itu? Kita dapat membaca perkataan Rahab kepada kedua pengintai itu dalam ayat 9 sampai ayat 11, di mana dia berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Dari sini kita melihat bahwa Rahab menjadi berani karena dia percaya kepada Allah Israel yang telah membawa umatnya keluar dari tanah Mesir dengan kuasa mujizatnya yang ajaib. Rahab menjadi berani karena dia beriman kepada Allah yang hidup yang disembah oleh orang Israel. Imannya membuat dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meminta jaminan kehidupan dan keselamatan, sehingga ia dan keluarganya tetap hidup ketika Israel menyerbu kota Yeriko. Permintaan ini terpenuhi, bahkan lebih dari itu. Rahab pada akhirnya menikah dengan orang Israel dari suku Yehuda
dan menjadi salah satu nenek moyang Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah dengan kita? Rahab menjadi contoh bagi kita bagaimana berpihak kepada kebenaran sekalipun resikonya sangat besar. Seharusnya dia membela bangsanya, menyerahkan kedua pengintai kepada raja agar Israel dapat dikalahkan. Tetapi Rahab tidak melakukan itu karena dia percaya dan kagum kepada kebesaran Allah Israel. Kita diingatkan untuk menjadi orang-orang yang berpihak pada kebenaran, membela yang benar karena kita mengenal dan menyembah Dia, Allah yang Maha Benar. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Allah kita adalah Sang Kebenaran. Allah yang hidup dan benar itu telah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Karena itu mari kita selalu mengingat perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita, terutama pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga dengan demikian kita juga selalu mengerjakan keselamatan kita, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan kami diingatkan kembali lewat firman-Mu hari ini, belajar dari seorang perempuan yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan kedua pengintai yang diutus oleh Yosua ke kota Yeriko. Rahab berpihak pada orang-orang yang benar, orang-orang yang adalah umat Tuhan, karena dia percaya kepadamu sebagai Allah yang maha besar, yang telah melakukan mujizat dan perbuatan ajaib di tengah-tengah kehidupan umatmu. Bapa, ajar kami juga selalu mengingat perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kami, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib, keselamatan yang Tuhan anugerahkan, dan segala kebesaran Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan sampai hari ini. Biar kami boleh selalu mengingatnya, dan kami juga selalu berpihak pada kebenaran, melakukan yang benar, hidup memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong kami mendengar dan melakukan firman-Mu hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat melakukan pekerjaan pelayanan kita semua. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin.